join di awal itu cuman $100. Saya yakin bisnis ini bagus, tapi di rekening saya saat itu saldo cuman adanya $100. Jadi saya join di $100. Tetapi hari ini 1 bulan lebih saya join, saya sudah hampir $7.000. Sudah top up sekitar $7.000. Kenapa? Karena saya joinnya sedikit, maka saya harus aktif. Ya, saya harus aktif. Saya paham bisnis ini. Saya selalu dengar di grup upline berkata bahwa Anda paham, Anda akan kaya. Dan saya yakin saya bisa kaya di Arbitano. Meskipun kita joinnya di awal itu modalnya sedikit. Bahkan ada tim saya yang join itu cuma $10, tapi hari ini dia sudah bisa $1.000. Jadi mungkin saya mewakili teman-teman yang joinnya memang di bawah ya, di angka $10 sampai $100. Dan itu saya sudah buktikan. Alhamdulillah setiap saya mendapatkan bonus saya top up dan sekarang sudah hampir $7.000. Itu lain lagi yang saya ambil, sebagian untuk saya pakai mungkin biaya operasional dan untuk biaya dan lain seperti itu. Jadi memang betul-betul Arbitano ini luar biasa. Jadi pesan saya buat teman-teman yang belum bergabung di Arbitano, mudah-mudahan kita yang sudah member, kita doakan supaya teman-teman kita yang belum bergabung itu mendapatkan hidayah agar segera merapatkan barisan ke Arbitano, berinvestasi meskipun berapa ya sesuai kemampuan. Dan bagi member-member yang sudah join di Arbitano, kita berdoa bersama-sama semoga Arbitano panjang umur. Ya, semoga Arbitano panjang umur, otomatis kita akan bisa menikmati yang namanya kebebasan finansial. Mungkin itu saja dari saya. Salam Arbitano, salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Iya, terima kasih. Saya sebenarnya nggak nyangka kalau dipanggil juga, karena ternyata berpikir positif tentu aura positif yang datang. Kalau kita berpikir bahwa jangan-jangan Arbitano itu sama dengan yang lalu-lalu, ingat Bapak Ibu, hidup saja tidak ada yang jamin kapan ajal tiba. Betul apa benar? Ya. Oleh karena itu kita berpositif, insya Allah bisa. Saya sendiri adalah bukti bahwa pada saat saya diajak oleh DB, Ibu DB yang ajak saya sebelum ke Pak Pro, aku udah diajak, tapi pada saat itu saya belum ada kesempatan karena kesibukan. Setelah melihat kenyataan, saya selalu positif. Saya lalu menyatakan, oke, saya gabung, walaupun paling terkecil. Tetapi saya mencoba mengajak teman yang mau berpikir positif. Ini sistem sangat sederhana, kiri kanan. Allah menciptakan di bumi ini semua berpasang-pasangan, kiri kanan. Saya pasang satu di kanan, alhamdulillah. Teman-teman saudara saya ada luar biasa. Pak Sul ada di depan saya, luar biasa. Beliau telepon saya, Pak, bagaimana ini? Ikut, insya Allah jadi. Terus teman-teman dari Jawa juga, oke, jadi. Nah, kehadiran saya tampil di sini nggak nyangka Bapak Ibu. Apalagi ada senior saya seperjuangan, ya. Selalu ya, bagaimanapun kalau kita berpikir positif, insya Allah bisa jadi. Sekali lagi, ada satu mungkin saya mau demokan satu, ya. Ini saya yakin yang hadir di sini, boleh saya maju sedikit? Yang hadir di sini sudah pada tahu, tapi saya ingin memperlihatkan bahwa ada sesuatu hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Nih lihat. Saya yakin di ruang ini sudah 70% yang tahu. Saya ingin mengingatkan, bukan sihir, bukan sulap. Bukan sihir, bukan sulap. Ini kalau saya jatuhkan pasti jatuh, logikanya pasti jatuh. Artinya kalau kita tidak exchange di sini tidak akan dapat apa-apa. Betul apa benar? Lihat. Lihat nih, ini biasa-biasa aja pasti jatuh, Pak. Sebentar, Pak.
Luar biasa. Saya pinjam lagi mic-nya. Betul apa benar Bapak Ibu? Ya, oleh karena itu di Arbitano bisa goyang lutut Bapak Ibu. Luar biasa. Terima kasih. Untuk yang terakhir kita minta dengan hormat dari Bapak Profesor Salamun. Ya, yang lain turun dong. Oh ya, kata Bapak yang lain boleh turun. Silakan. Beri tepuk tangan dulu ya. Jadi panggung ini punya Bapak 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore, wabarakatuh. ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya diberi waktu 2 menit. Tapi kalau bisa 20 menit. Oke lah, separuh. Ya, oke bapak-bapak sekalian. Sebenarnya tidak ada lagi yang bisa saya katakan, walaupun diberi 2 menit, karena ada mantan pacar saya tadi sudah lebih duluan bicara, sehingga mau nambah apa lagi? Karena banyak anggota baru, saya persilakan mantan pacar saya berdiri lagi supaya dilihat semua orang. Nah, ini dia. Itu dia. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Tidak ada kata yang paling indah yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu sekalian kecuali bergabunglah di Arbitano jika, ini ada jikanya, jika semua informasi yang diterima tadi atau sebelumnya dianggap sudah cukup. Kalau memang tidak, kembalilah ke leadernya. Leader itu apa? Bukanlah orang yang mengajak, tapi leader itu adalah orang yang memberikan peluang, kemudian mengajarkan, jadi bukan mengajar, mengajarkan, lalu memberikan solusi apabila ada kendala pada saat berjalan. Itu leader. Jadi kalau ada yang sudah mengajak orang lalu belum siap ini, jangan dulu mengajak, karena akan bermasalah. Itu yang penting. Kemudian tentu ada yang mau tahu kenapa Pak Mek ini juga datang ke Makassar, padahal dia ini sudah orang kaya. Begitu. Saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa Pak Mek Dodi ini yang kita punya founder Indonesia plus beberapa negara di Asia itu sudah kaya Bapak, sudah sangat kaya. Saya taksir, karena saya tidak ada data akurat, saya taksir beliau ini sudah memiliki penghasilan per hari kurang lebih 100 juta. Disebab saya kurang lebih 100 juta per hari, tapi dia juga datang ke Makassar dan daerah-daerah lain, tidak lain karena orang ini adalah sangat-sangat mempunyai empati. Apa itu empati? Yaitu memperhatikan, memperdulikan orang-orang yang memang mau uang. Seperti mantan pacar saya tadi mengatakan, saya ini mau uang. Dan kebetulan Pak Mek ini adalah orangnya respect. Pada saat kami butuh, hari ini kita komunikasi, beliau mengatakan besok pagi saya ada di Makassar. Ini ciri-ciri leader yang paling hebat di dunia ini.
Ya, selalu mau membagi. Jadi dia datang ke sini tujuannya adalah membagi informasi, memberi peluang, bahkan memberikan solusi kita manakala ada komplain atau ada gap. Katakan tadi kita punya presenter ada gap atau ada masalah, beliau selalu ada. Dan bahkan beliau ini banyak mengorbankan untuk kepentingan dirinya. Pada waktu di sini pernah 10 harian, beliau ini untuk kita dan untuk yang lain kerjanya adalah ini saja, goyang. Apa nih Bapak Ibu? Yang Ini jempol. goyang ini. Goyang jempol. Ibu jari goyang. Apa artinya itu? Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada membership Arbitan. Sehingga dia lupa begini. Bisa dipahami Ibu? Apa ini begini? Akhirnya istrinya yang tercantik menurut pandangan saya itu mungkin dongkol. Kapan ini saya ada fungsi-fungsi begini? Kenapa hanya begini-begini terus? Karena ada yang minta apa itu? Poin, ada minta apa? Ini beliau ini begini-begini terus. Demi untuk kita. Padahal beliau seharusnya biar dia tidur di mana-mana saja, dia sudah mengalir uangnya ke dia. Dia sudah kaya, tapi empati, memperhitungkan atau memperhatikan keinginan masyarakat kita. Lalu kenapa saya bergabung? Karena saya juga seperti beliau itu, seperti juga Pak Meg tadi. Seperti apa? Dia orang kaya, saya tidak kaya, tapi saya adalah guru. Bahkan saya profesor Pak, seperti Pak PJ tadi. Profesor itu gurunya guru. Lalu orang bertanya kepada saya, kenapa Pak Prof Salam ini tidak kaya? Memang kalau guru itu tidak kaya, tapi membuat orang lain kaya. Luar biasa. Itu kira-kira itu. Itu seperti itu. Jadi saya dengan beliau ini sama. Dan saya yakin bahwa kalau ada bapak yang hebat seperti Pak Meg, pasti ada yang lembek di depannya. Kira-kira begitu. Atau kalau ada ibu yang hebat seperti Ibu Hasbiah tadi, berarti ada barang yang keras di belakangnya. Setuju Ibu? Ya. Karena ibu ini hebat, berarti ada barang-barang keras di belakangnya. Dan bisnis itu perlu keras. Tadi dikatakan risiko. Memang bisnis itu berisiko. Tapi kalau tidak mau risiko, berarti tidak ada juga rezeki. Karena risiko dengan rezeki itu ini seperti suami istri, selalu berpelukan. Jadi Mbak ya, selalu berpelukan. Tidak bisa dia bercerai. Kalau namanya bisnis, yaitu profit dan loss atau rugi. Oke Bapak? Nah, saya bergabung di sini Bapak supaya Bapak tahu, Ibu tahu, karena saya melihat bisnis ini melalui Pak Meg tadi, itu bisnisnya ternyata bisnis yang gila. Dia bisnis gila. Bahkan itu dia tergolong bisnis yang siluman. Tadi dikatakan anonim, tidak tahu siapa pemiliknya, di mana kantornya dan segala macam. Sehingga tidak perlu diragukan bahwa akan ada kompetitor yang akan macam-macam kearbitan. Akan ada regulator. Kita dengarkan tadi, akan ada regulasi, yaitu diatur oleh pemerintah, dan ada kompetitor macam-macam. Untuk Arbitano ini akan bebas dua hal itu. Luar biasa. Dua hal itu tadi. Kita dengarkan tadi seperti itu.
Seperti ada yang ragu-ragu, tidak perlu ragu. Seperti misalnya contohnya, Bitcoin. Bitcoin mau diapain orang tidak bisa, karena dia anonim, tidak tahu siapa dia, di mana dia. Nah itulah sebabnya saya masuk, karena saya tanya, mana kantornya Pak? Mana apanya Pak? Nah, ternyata tidak ada. Itu saya mau. Kalau dia ada kantornya, dia ada pemimpinnya, sebentar akan dibawa belur oleh tiga yang akan bawa belur dia. Gitu. Yang pertama siapa? Ya, yang pertama siapa? Data Appli. Ini tergolong networking, makanya itu harus ada Appli. Begitu dia. Nah, kemudian yang lain lagi apa? Data lagi. Kita punya OJK. Kenapa kumpulannya orang? Kenapa terima umpanya orang? Mana isinya? Kau banggalat. Nah, kita ini tidak kena, karena tidak mengambil uangnya orang. Ada platformnya yang multi platform yang tidak terkait dengan itu tadi. Lalu yang ketiga itu kompetitor. Kompetitor ini tidak akan berdaya di Arbitan. Itu yang penting. Karena tadi banyak yang bertanya ke saya, kenapa begini Pak, nanti begini. Oke. Lalu ada juga yang bertanya ke saya, kenapa ini Pak bisa dapat 100%? Berarti 100% terus. Saya bilang tidak. 0,5 itu, kalau 0,5 terus itu hanya 15% satu bulan. Kalau 10% terus berarti 300% per bulan. Tetapi ini jarang yang sama. Ada kalanya 0,5, ada kalanya 0,6 dan seterusnya. Kenyataannya selama 4 bulan ini belum pernah 10% per hari, tapi belum pernah juga 5% per hari. Yang terendah itu hanya 0,66%. Ya, jadi itu kira-kira. Jadi di sini bukan semacam bunga. Karena ada yang tanya saya tadi, berarti ini haram Pak Prof, karena ini kita dapat bunga. Saya bilang bukan bunga, ini adalah profit sharing. Kita sebagai investor masukkan uang kita, kemudian sebahagian untungnya itu diberikan kepada kita. Itu namanya bagi hasil. Ini bagi hasil Pak ya. Ini seperti itu. Jadi tidak ada haramnya. Ada yang ini di SMS ini ada 5 yang tanyain saya. Haram ini Pak? Saya bilang tidak. Ini profit sharing. Hasilnya dibagi. Oke. Nah, lalu apa yang terjadi Bapak-bapak sekalian? Ya, sekalian, bahwa benar-benar ini ingin memberikan kepada kita keadilan pada bisnis-bisnis yang selama ini kita ikuti. Itu asalnya dari luar, lalu uang kita lari ke luar. Sekarang ini bisa terbalik Bapak. Uang yang dari luar bisa masuk. Itu dia. Kemudian saya tertarik lagi karena dikatakan 100% desentralisasi. 100% Pak. Apa itu 100% desentralisasi? Artinya tidak diregulasi. Kalau uang ada, saya punya sahabat sini, kepala bank yang hadir di tempat kita ini. Kalau bank itu menregulasi, dia pihak ketiga menregulasi, mengatur. Tapi kalau di Arbitano tidak ada yang atur kecuali kita sendiri. Dan itulah dikatakan desentralisasi. Kalau tadinya lembaga yang atur uang, sekarang kembali ke orang-orang perorangan yang atur uangnya sendiri. Begitu hebatnya platform. Platformnya kita punya Arbitano. Ya. Lalu apa lagi Bapak? Arbitano ini kenapa bisa 100%?
karena dia berdagang barang yang aneh-aneh. Apa anehnya itu? Apa artinya? Itu kripto atau blockchain. Jadi karena itu barang aneh-aneh yang tidak kelihatan tapi ada, lalu bisa seketika angkanya naik, bisa juga seketika angkanya turun. Dan karena itu memberikan peluang, karena ini arbitrase ada satu kiri kanannya dan segala macam gabung di situ sampai dia sulit mendapatkan kerugian. Maka dikatakan tadi anti loss 100% insya Allah tidak rugi. Itu dan disiapkan dia punya plannya apa? Yaitu diberikan kesempatan kepada orang yang mau diam tapi dapat uang. Ya, itu disebut tadi pasif. Kedua, diberikan juga kesempatan bagi orang yang mau goyang, yang disebut aktif. Jadi kalau dia pasif dapat uang, dia aktif lebih dapat uang. Ini Dembau si Janti tadi mengatakan kalau kita diam juga enak, kalau kita juga goyang Tambah enak. lebih enak lagi. Ya baik. Dan ada orang Bapak, ada orang dua-duanya. Dia pilih aktif, tapi juga dia pilih pasif. Yang pilih aktif dan pasif inilah yang akan mendapatkan apa yang dikatakan reward. Rata-rata yang pasif saja itu sulit mendapatkan reward. Tapi kalau pasif dan aktif, insya Allah akan dapat reward. Tadi kita dengarkan ada expander, ada Lamborghini, ada apa lagi Pak? Pajero, ya Pak ya? Seperti itu. Ini. Jadi Bapak-bapak sekalian, pilih saja mau aktif atau mau diam, atau mau juga goyang, atau dua-duanya, goyang dan diam. Nah, saya ingin lanjutkan Pak. Dengan dia berdagang kripto Pak, dia berdagang kripto ini dengan pakai arbitrage sistemnya, maka yakin bahwa semua membershipnya akan mendapatkan usability, akan mendapatkan manfaat, manfaat yang tinggi. Kenapa? Karena apa itu? Karena barang dagangannya tadi adalah kripto ini yang naik turun, kripto itu naik enak, turun enak. Banyak barang kalau kita yang naik baru enak, lalu kalau turun tidak enak. Tapi kalau kripto Bapak Ibu, naik enak, turun enak, naik enak, turun enak. Ya, kenapa? Karena kalau dia turun dia beli, kalau dia naik dia jual. Nah itu barang lain tidak bisa. Ya naik turun enak. Barang lain Pak, saya punya mantan pacar ini pedagang, tapi bukan kripto. Kira-kira 10 tahun yang lalu baru kita mulai dagang kripto itu, yaitu Bitcoin. Lalu itu yang sebelumnya itu kita dagang begitu harga turun, loyo, keo. Begitu naik harga, baru merasa enak. Tapi kalau berdagang kripto, naik harganya enak, turun harganya enak. Saya kira itu aja. Terima kasih. Saya sudah merasa digusir. Ya, tidak apa-apa. Makanya saya katakan tadi, kalau bisa 20 menit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.